Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan peran lembaga dan tokoh Islam dalam membangun Nusantara. Saya Devi Nur Latifah, nomor absen 5. Saya Mustika Ramandania, nomor absen 13. Saya Rahma Aulia Putri, nomor absen 22. Saya Romaisa Yulaningsi, nomor absen 26. Saya Salsabila Nugrahani, nomor absen 27. Selamat menyaksikan. Peran lembaga Islam di Nusantara tidak dapat dipungkiri keberadaannya, beserta dengan para tokoh ulama Islam di Nusantara pada masa penjajahan, masa perang kemerdekaan, dan masa pembangunan. Pada masa penjajahan, sebelum kedatangan kaum penjajah, yakni Portugis, Belanda, dan Jepang, mayoritas masyarakat Nusantara telah menganut agama Islam. Dengan dianutnya agama Islam oleh mayoritas masyarakat Nusantara, ajaran Islam telah banyak mendatangkan perubahan. Perubahan-perubahan itu antara lain: 1. Masyarakat Nusantara dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja serta dibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. 2. Rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan Islam mampu mengubah masyarakat Nusantara yang dulunya menganut sistem kasta dan diskriminasi menjadi masyarakat yang setiap anggotanya mempunyai kedudukan, harkat, martabat, dan hak-hak yang sama. 3. Semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang didengungkan Islam dengan semboyan Hubul Waton Minal Iman, yang artinya cinta tanah air sebagian dari iman, mampu mengubah cara berpikir masyarakat Nusantara, khususnya para pemuda yang dulunya bersifat sektarian atau lebih mementingkan sukunya dan daerahnya, menjadi bersifat nasionalis atau lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya. 4. Semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi Islam adalah agama yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan telah mampu mendorong masyarakat Nusantara untuk melakukan usaha-usaha mewujudkan kemerdekaan bangsanya dengan berbagai cara. Menurut Islam, berperang dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, negara, dan agama merupakan jihad fisabilillah yang hukumnya wajib. Sedangkan umat Islam yang mati dalam jihad fisabilillah tersebut dianggap mati syahid yang imbalannya adalah surga. Perubahan-perubahan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang ditanamkan Islam tersebut mendorong umat Islam di berbagai pelosok tanah air berjuang mengusir kaum penjajah dengan berbagai cara, antara lain dengan cara berperang. Perjuangan mengusir penjajah terus berlanjut sampai kaum penjajah betul-betul angkat kaki dari bumi Nusantara. Kontribusi lembaga Islam dan tokoh ulama Islam dalam berbangsa terdiri dari perlawanan terhadap penjajah Portugis dan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Perlawanan terhadap penjajah Portugis. Bangsa Portugis datang dari Eropa Barat ke dunia Timur dengan semboyan gold atau tambang emas, glory atau kemuliaan, dan gospel atau penyebaran agama Nasrani. Untuk mewujudkan semboyan tersebut, bangsa Portugis melakukan berbagai cara, maka terjadilah peristiwa pada tahun 1511. Mereka merebut Bandar Malaka yang waktu itu di bawah kekuasaan Sultan Mahmud Syah. Dari Malaka, Portugis menyebarkan pengaruh dan kekuasaannya ke Pulau Nusantara. Di sinilah mereka mendirikan benteng pertahanan di Sunda Kelapa. Sikap bangsa Portugis yang kasar dan angkuh menyebabkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara memberikan perlawanan. Perlawanan terhadap penjajah Portugis dimulai pada tahun 1513, di mana putra mahkota Kesultanan Demak Adipati Unus memimpin penyerangan terhadap penjajah Portugis di Malaka dengan mengerahkan armada yang berkekuatan 100 buah kapal dan dibantu oleh bala tentara Aceh dan Sultan Malaka. Namun, penyerangan ini dapat digagalkan oleh penjajah Portugis. Kemudian, perlawanan ini diteruskan oleh Sultan Trenggono yang memerintah Demak selama 25 tahun dari tahun 1521 hingga 1546. Tetapi, perlawanan ini juga dapat digagalkan oleh penjajah Portugis. Perlawanan umat Islam terhadap penjajah Portugis yang bermarkas di Malaka mengalami kegagalan, lain halnya dengan perlawanan terhadap penjajah Portugis yang berpusat di Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, bala tentara Demak di bawah pimpinan Panglima Perang Fathahillah
melalui jalan laut menuju Sunda Kelapa untuk mengusir penjajah Portugis. Setibanya di Sunda Kelapa, Fathahillah dan bala tentaranya mengepung Sunda Kelapa dan terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran ini, Fathahillah dan bala tentaranya memperoleh kemenangan. Sunda Kelapa direbut dan kemudian diganti namanya menjadi Jakarta. Di daerah Maluku, Portugis yang bersahabat dengan Ternate dan Spanyol yang bersahabat dengan Tidore berhasil mengadu domba dua kerajaan Islam tersebut. Portugis dan Spanyol mengadakan perjanjian Tordesillas yang terjadi pada tahun 1529 yang berisi 1. Maluku menjadi milik Portugis, 2. Filipina Selatan menjadi milik Spanyol. Namun, perjanjian tersebut menekan rakyat Maluku, terutama Ternate. Oleh karena itu, Sultan Harun berserta rakyatnya berbalik melawan Portugis. Sultan Harun dibunuh secara licik pada tahun 1570. Perang pun meletus, dipimpin Sultan Ba'abullah, putra Sultan Harun. Rakyat Ternate berperang dengan gagah berani. Setelah berperang selama 4 tahun, akhirnya pada tahun 1574, rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku. Perlawanan terhadap penjajah Belanda. Tujuan Belanda datang ke Nusantara tidak jauh beda dengan Portugis, yaitu melaksanakan praktik monopoli perdagangan dan menanamkan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Kedatangan Belanda pertama kali yaitu di Banten pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, yang kemudian menerapkan politik divide et impera. Untuk mewujudkan tujuan Belanda, maka Belanda mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya dari bumi Nusantara dan membiarkan rakyat Nusantara berada dalam kemiskinan. Karena sikap Belanda yang tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, kerajaan-kerajaan Islam dan umat Islam yang ada di berbagai pelosok Nusantara, dipimpin oleh panglima perangnya masing-masing, bangkit dan mengadakan perlawanan. Namun, perlawanan mereka dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda, karena perlawanan mereka lebih bersifat lokal, regional, sporadik, dan kurang terkoordinasi serta persenjataan kaum imperialis jauh lebih canggih. Tetapi, bangsa Indonesia tidak tinggal diam. Perlawanan dan perjuangan umat Islam terus berlanjut dengan berbagai cara, sehingga kemerdekaan bangsa dan negara betul-betul terwujud. Pahlawan Islam dari Pulau Jawa yang berjuang melawan imperialisme Belanda. Yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Yang kedua ada Pangeran Diponegoro dari Kesultanan Yogyakarta. Dan yang ketiga ada Sultan Agung dari Kesultanan Mataram. Pahlawan Islam dari Sumatera yang berjuang melawan imperialisme Belanda. Yang pertama ada Tuanku Imam Bonjol, dan yang kedua ada Tuanku Tambusai. Selanjutnya, pahlawan Islam dari Aceh yang berjuang melawan imperialisme Belanda. Yang pertama ada Cut Nyak-Dien, yang kedua Panglima Polim, yang ketiga Teuku Ditiro, dan yang terakhir Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah. Selanjutnya, pahlawan Islam dari Maluku yang berjuang melawan imperialisme Belanda. Ada Sultan Nuku Muhammad Amiruddin dari Kesultanan Tidore tahun 1703 sampai 1805. Pahlawan Islam dari Sulawesi Selatan yang berjuang melawan imperialisme Belanda. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin dan yang kedua ada Lamadu Keleng yang bergelar sebagai Arung Palaka. Selanjutnya, pahlawan Islam dari Kalimantan Selatan yang berjuang melawan imperialisme Belanda. Yang pertama ada Pangeran Antasari, yang kedua ada Kiai Demang Lehman, dan tokoh lainnya seperti Berasa, Haji Masrin, Haji Bayasin, Kiai Langlang, Pangeran Hidayat, Pangeran Maradipa, dan Tumanggung Mancanegara. 2. Masa Perang Kemerdekaan. Di sini kami akan membahas mengenai peranan ulama Islam pada masa Perang Kemerdekaan dan peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa Perang Kemerdekaan. Peranan ulama Islam pada masa Perang Kemerdekaan.
para ulama memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong umat Islam untuk berpartisipasi dalam perjuangan pada masa perang kemerdekaan. Para ulama adalah orang Islam yang mendalami ilmu agama sehingga mereka menjadi tempat bertanya umat dan sekaligus menjadi panutan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, ulama itu bagaikan pelita atau obor di muka bumi, sebagai pengganti para nabi dan sebagai pewaris para nabi. Hadis riwayat Ibnu Adid dari Ali bin Abu Thalib. Peranan ulama Islam Nusantara pada masa perang kemerdekaan ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ulama membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Banyak santri tamatan pesantren kemudian melanjutkan pelajarannya ke Timur Tengah. Sekembalinya dari Timur Tengah, mereka menjadi ulama besar dan pemimpin perjuangan. Yang kedua, para ulama turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Para pahlawan Islam yang telah berjuang melawan imperialis Portugis dan Belanda seperti Fathahillah, Sultan Ba'abullah, dan Pangeran Diponegoro adalah juga para ulama yang beriman, bertakwa, berakhlak baik, dan bermanfaat bagi orang banyak sehingga mereka menjadi panutan umat. Demikian juga pada masa penjajahan Jepang, banyak para ulama yang berperang memimpin bala tentara Islam melawan imperialis Jepang demi menegakkan martabat dan kemerdekaan bangsa dan negara Nusantara. Contoh ulama yang berperan membina kader umat manusia, yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang ketiga ada Kiai Haji Abdul Halim, yang keempat ada Haji Agus Salim, dan yang kelima ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Contoh ulama yang turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang, yang pertama ada Pangeran Diponegoro, yang kedua ada Tuanku Imam Bonjol, yang ketiga ada Fathahillah, yang keempat ada Tengku Muhammad Daud, dan yang kelima ada Kiai Haji Zainal Mustafa. Peranan organisasi pada masa perang kemerdekaan. Pada awal abad ke-19, gerakan perlawanan terhadap kaum penjajah lebih terorganisasi. Semua berjuang bersama demi tercapainya tujuan utama yaitu kemerdekaan Nusantara. Organisasi-organisasi tersebut antara lain, yang pertama Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam, yang kedua Muhammadiyah, dan yang ketiga Nahdlatul Ulama atau NU. Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi dan Mas Tirto Adisuryo pada tahun 1905 di Solo. Tujuan awal pendirian organisasi ini untuk menggalang kekuatan para pedagang Islam melawan monopoli pedagang zina dan memajukan Islam. Pada tahun 1912, organisasi ini diubah menjadi Serikat Islam atas usul Haji Omar Said Sokro-Aminoto, dengan tujuan menghapus penderitaan, penghinaan, dan ketidakadilan yang menimpa seluruh rakyat Nusantara akibat ulah penjajah Belanda. Pada tahun 1914, telah berdiri 56 perkumpulan lokal Serikat Islam yang telah resmi berbentuk badan hukum yang tersebar di kota-kota besar di Nusantara. Tanggal 18 Maret 1916 dibentuk Wadah Serikat Islam Sentral yang diketuai oleh Haji Omar Said. Juni 1916, Kongres pertama dinamai Kongres Nasional Serikat Islam. Pada tahun 1923 diubah nama menjadi Partai Serikat Islam. Dengan ruang lingkup gerakannya diperluas hingga mancanegara dengan jalan mencari hubungan sekaligus dukungan dan gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia. Gagasan Gerakan Islam Internasional ini dikemukakan oleh Kiai Haji Agus Salim dengan nama Pan-Islamisme. Organisasi Islam Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Peranan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda lebih dititikberatkan pada usaha-usaha mencerdaskan rakyat Nusantara dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama,
rumah sakit, panti asuhan, rumah-rumah penampungan bagi warga miskin, dan perpustakaan-perpustakaan. Pada tahun 1925, tidak lama setelah pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, Muhammadiyah sudah tersebar di semua kota besar di seluruh Nusantara, serta berhasil membangun dan mengelola sekolah, masjid, puluhan rumah sakit, panti asuhan, dan rumah-rumah penampungan bagi warga miskin. Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU banyak melakukan usaha untuk memajukan dan memperbanyak pesantren, madrasah, serta pengajian-pengajian dengan maksud memajukan Islam dan kaum muslimin. Pada masa penjajahan Belanda, NU senantiasa berjuang menentang penjajah dan pernah mengeluarkan pernyataan politik yang isinya menolak kerja rodi yang dibebankan oleh penjajah kepada rakyat, menolak diadakannya milisi atau wajib militer, dan menyokong GAPI dalam menuntut Nusantara yang memiliki parlemen kepada pemerintah kolonial Belanda. Peranan pesantren pada masa Perang Kemerdekaan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara yang penyelenggaraan pendidikannya bersifat tradisional dan sederhana. Para santri yang belajar di pesantren datang dari berbagai pelosok tanah air. Setelah selesai, mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Kebanyakan mereka mendirikan pesantren di daerahnya atau mengajarkan tentang Islam kepada masyarakat di sekitar daerahnya. Pesantren merupakan tempat mencetak generasi muda Islam agar kelak menjadi kader umat dan pemimpin masyarakat. Sebagai kader umat dan pemimpin masyarakat, Islam mengajarkan agar mereka bersatu untuk berjuang meraih kemerdekaan yang telah dirampas oleh penjajah. Itulah sebabnya, kemudian para kiai dan santri mendirikan organisasi bersenjata untuk melawan penjajah, yaitu Hizbullah dan Gerakan Kepanduan Islam. Tidak sedikit para kiai dan para santri yang mengangkat senjata berperang melawan kaum penjajah. Di antaranya, kiai tersebut antara lain adalah Imam Bonjol di Sumatera dan Haji Yainal Mustafa di Jawa Barat. 3. Masa pembangunan. Di sini kami juga akan menyampaikan mengenai peranan umat Islam pada masa pembangunan dan peranan organisasi Islam pada masa pembangunan. Peranan umat Islam pada masa pembangunan. Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negara Indonesia tampil di barisan terdepan dalam perjuangan kemerdekaan, baik perjuangan fisik atau berperang maupun perjuangan diplomasi. Contoh perjuangan fisik adalah menghadapi Jepang pada tahun 1945, menghadapi negara sekutu dan menghadapi bangsa Belanda pada agresi Belanda I dan agresi Belanda II. Lalu perjuangan diplomasi contohnya perundingan Linggarjanti, perjanjian Renville, perjanjian Royan-Royan, dan konferensi meja bundar di Den Haag. Bidang-bidang yang dibangun oleh segenap bangsa yang di dalamnya umat Islam yang merupakan mayoritas adalah bidang agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Peranan organisasi Islam pada masa pembangunan. Contohnya peranan Muhammadiyah pada masa pembangunan, peranan Nahdlatul Ulama pada masa pembangunan, peranan Majelis Ulama Nusantara pada masa pembangunan, dan peranan Lembaga Pendidikan Islam pada masa pembangunan. Muhammadiyah. Yang pertama, melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan yang tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Usaha-usaha itu antara lain mengadakan pengajian-pengajian, mendirikan sekolah-sekolah agama atau madrasah, mendirikan pesantren, dan mendirikan sekolah umum seperti TK, SD, SMP, SMU, dan universitas. Yang kedua, melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain mendirikan rumah sakit, poliklinik, balai kesehatan ibu dan anak atau PKIA, panti asuhan, dan pos santunan sosial. Nahdlatul Ulama. Yang pertama, mendirikan madrasah dan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah di bawah LP Ma'arif NU dan perguruan tinggi NU. Yang kedua, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pesantren-pesantren. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 Hijriah. Yang ketiga, mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang kesehatan berupa klinik dan rumah sakit NU.
Dan yang keempat adalah mengelola dan mengembangkan ekonomi keumatan melalui kooperasi dan ekonomi kerjasama. Peranan Majelis Ulama Nusantara pada masa pembangunan adalah memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam di Indonesia, pada umumnya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. MUI adalah penghubung antara ulama dan umara serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat Islam di Indonesia guna menyukseskan pembangunan nasional. Pada masa pembangunan ini terdapat pula organisasi Islam yang menampung para cendekiawan Muslim yang disebut ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Nusantara. ICMI lahir pada Desember 1990 dan berkiprah pada hampir semua aspek kehidupan bangsa. Organisasi ini pertama kali diketuai oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Peranan lembaga pendidikan Islam dalam masa pembangunan. Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam adalah badan yang berhubungan dengan pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan umatnya di bidang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia ada yang didirikan dan dikelola langsung oleh pemerintah atau Kementerian Agama, seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan Institut Agama Islam Negeri. Institut Agama Islam Negeri sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri yang tidak hanya mendalami ilmu tentang keislaman, seperti Fakultas Syariah dan Ushuluddin, tetapi juga mendalami ilmu pengetahuan umum seperti ekonomi dan kedokteran. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan dan dikelola oleh swasta, tetapi di bawah pengawasan serta pembinaan Kementerian Agama, seperti Bustanul Atfal atau Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan perguruan tinggi Islam. Adapun peranan-peranan kelembagaan Islam dalam masa pembangunan antara lain: 1. Melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Memupuk persatuan dan kesatuan umat. 4. Mencerdaskan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, mengadakan pembinaan mental spiritual. Hikmah perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, memberikan inspirasi baru terbentuknya sebuah nuansa damai bagi perkembangan agama yang sudah ada di Nusantara ini. Yang kedua, para ulama yang terus gigih mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam. Yang ketiga, pencerahan yang berkemajuan telah memberikan keteladanan, kesuksesan berliterasi, dan berkarya untuk mewujudkan masyarakat Islam gemar membaca dan mendalami Al-Quran. Yang keempat, keterampilan dalam memperkaya khasanah bentuk-bentuk bangunan dan model arsitektur bangunan. Yang kelima, kearifan para ulama dan modifikasi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang keenam, menelisik kultur dan budaya penghormatan para pendahulu dengan memanfaatkan peninggalan sejarah. Yang ketujuh, harisma ulama atau ilmuwan yang telah memberikan kontribusi besar dalam berperilaku telah dipraktekkan dengan penuh keteladanan. Yang kedelapan, kekhasan dalam kehidupan masyarakat membentuk karakter gotong royong atau persatuan. Kesembilan, sadar menjalani kehidupan dalam sejarah berbangsa telah membentuk jati diri nasionalisme. Penerapan karakter. Yang pertama, butir sikap. Islam hadir di masyarakat dengan saling menghormati antara satu dan yang lain. Nilai karakter yang dapat diambil dari butir soal tersebut adalah damai, toleransi, menghargai sesama. Yang kedua, butir sikap, dakwah yang dilakukan oleh umat Islam dalam menyampaikan pesan religiusnya dengan praktekkan pengalamannya. Nilai karakter yang dapat diambil adalah religius dan jujur. Yang ketiga, butir sikap, Islam tidak membeda-bedakan antar pemeluk suku, golongan, dan bahasa. Islam mengkomodir semua kepentingan masyarakat. Nilai karakternya
adalah keadilan, persamaan, dan toleransi. Nomor 4, butir sikap, Islam diajarkan kepada umatnya walaupun di daerah telah ada agama dan keyakinan, Islam hadir tidak dengan mengorbankan perang. Nilai karakternya adalah tidak memaksa dan damai. Yang kelima, butir sikap, dalam membangun sarana sosial dan tempat ibadah, masyarakat Indonesia terbiasa dengan sistem gotong royong. Nilai karakter yang dapat diambil dari butir sikap tersebut adalah kerjasama dan religius. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.